Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan berbagi sesuatu. Karena ini bulan Oktober yang erat kaitannya sama Halloween. Hari Halloween ya. Ya Halloween film juga ada sih, tapi maksud gue adalah hari Halloween. Secara bertahap selama sebulan ini tuh Sinegrip bakal ngasih berbagai macam list. Yang tujuannya adalah semoga ya bisa berguna. Kasih rekomendasi buat kalian, kasih rekomendasi tontonan gitu untuk meramaikan bulan Oktober, meramaikan hari Halloween. Listnya beda-beda, dengan benang merahnya of course adalah horor. Nanti semua host Sinegrip akan muncul dengan listnya masing-masing. Dan yang pertama adalah giliran saya. Buat yang pertama kayak udah kelihatan di judul dan thumbnailnya adalah soal 5 film horor yang menurut gue tuh paling disturbing. Tapi sebelum itu kita samain persepsi dulu nih. Karena gue masih sering menemukan perbedaan persepsi, perbedaan pemaknaan orang-orang akan apa sih horor gitu. Gue masih sering menemukan beberapa orang yang beranggapan kalau horor itu adalah hantu-hantuan, eksklusif soal hantu-hantuan. Jadi kalau misalkan bunuh-bunuhan kayak Halloween atau Friday the 13th, mereka bilang itu bukan horor. Padahal itu adalah horor. Karena horor subgenrenya banyak. Kalau yang bunuh-bunuhan kayak gitu ya masuknya horror slasher. Biar agak lebih saintifik nih, kita tengok dulu definisi horror film menurut Cambridge. Nah, di sini tertulis kalau horror film adalah film di mana peristiwa yang sangat menakutkan atau nggak natural terjadi. Misal orang mati hidup lagi atau pembunuhan. Cuma emang ya zaman sekarang karena eksplorasi genre itu udah liar banget, udah luas dan kreatif banget. Batas yang memisahkan antar genre itu semakin ambigu. Tapi poinnya adalah bisa disebut horor kalau misalkan fokus utamanya itu soal hal-hal yang memancing ketakutan. Tujuan utamanya adalah bikin penonton takut dengan cara apapun, karena sumber ketakutan itu bermacam-macam. Terus disturbing itu karena apa? Ya bisa bermacam-macam juga. Bisa karena sadis banget, atau sakit banget, nggak bermoral, menjijikkan, mengganggu psikis. Pokoknya nggak nyaman lah buat ditonton. Jelas ini subjektif banget, karena pada dasarnya pun horor buat gue adalah genre yang pemaknaannya paling subjektif. Karena ketakutan orang beda-beda, daya tahan orang, keberanian orang tuh beda-beda. Contoh gini nih, misal gue nganggep kalau di film horor ada sugusut serem. Mungkin lu anggap nggak serem, tapi sebaliknya lu ngelihat adegan bunuh-bunuhan, dicabik-cabik, dipotong-potong serem, sedangkan gue nggak, biasa aja. Relatif. Nah, jadi kalau kalian punya versi yang beda, list yang beda soal horor paling disturbing, silahkan share di kolom komentar. Kita bisa berbagi referensi, berbagi ilmu apa sih? Berbagi film gitu lah, saling merekomendasikan. Nah gitu. Sebelum masuk list, ada beberapa rules dulu nih soal film apa aja yang bisa gue masukin ke list ini. Adanya rules ini sebenarnya biar nggak terlalu luas ya cakupannya, biar lebih ke filter, biar pilihannya nggak terlalu banyak opsinya. Well, intinya biar gue nggak terlalu pusing milih dari sekian banyak ribuan, ratusan ribu film. Rules pertama harus ada di streaming apapun ya, mau negara apapun juga boleh, karena intinya adalah biar memudahkan kita kalau misalkan pengen nonton gampang nyarinya. Artinya nggak akan ada judul-judul kayak Man Behind the Sun atau trilogi August Underground, walaupun itu film-film yang sangat disturbing, tapi sayangnya nggak ada di streaming manapun. Rules kedua harus film panjang. Ini bukan diskriminatif ke film pendek ya, bukan. Maksudnya tuh biar lebih tadi lebih gampang untuk memilih opsinya, nggak terlalu banyak gitu. Dan nantinya kelak kalau misalkan mau dibuatkan list tersendiri soal short movie paling disturbing, jadi bisa dilakuin. That's why film-film kayak misal series Guinea Pig atau Aftermath yang tahun 93 itu nggak akan ada. Rules yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu harus horor. Jelas harus horor. Makanya disturbing apapun itu film, kalau bukan horor nggak akan ditemuin di sini. Misal kayak Pink Flamingo, itu salah satu film paling disturbing yang pernah gue tonton, sangat menjijikan, bikin mual, tapi bukan horor. So, karena intronya udah terlalu panjang, mari kita mulai listnya satu persatu. Oh ya, ini list diurutin berdasarkan abjad ya, bukan berdasarkan mana yang paling disturbing, mana yang paling gak disturbing, no, tapi berdasarkan abjad. Nomor 1 ada A Serbian Film. Ini film kayaknya hampir semua dari kalian tahu ya, udah sangat legend di kalangan daftar film-film paling disturbing gitu. Dan seperti judulnya, ini adalah film dari Serbia. Ceritanya adalah soal Milos. Itu dia adalah pornstar tapi udah pensiun demi bisa hidup damai sebagai bapak-bapak biasa saja bersama istri dan anaknya. Anaknya itu baru 6 tahun. Tapi nih, karena dia kan mantan pornstar ya, jadi skill dia otomatis cuman ngewek gitu. Jadi begitu pensiun dia nggak tahu mesti berbuat apa, cari duit dari mana nggak tahu. Akhirnya jatuh miskin. Ya nggak jatuh miskin sih, tapi intinya kesulitan finansial. Disitulah datang tawaran menggiurkan buat balik ke industri, buat membuat sebuah BBB,
bukan bokep biasa. Karena yang ditawarkan memang bokep versi artsy, eksperimental gitu. Dan karena kere ya, Milos nih akhirnya nerima tawaran itu. Dan wow, memang sungguh BBB yang akan dia buat. Kayak apa? Ya well, tonton sendirilah. Go ahead, tonton sendiri. Tapi hati-hati karena ini film adalah film yang banyak banget gore-nya. A lot of gore, a lot of sex, even ada necrophilia juga di sini. Gue bukan orang yang strict banget sih soal misal moralitas atau norma pada saat ngomongin horor, apalagi horor eksploitatif. Tapi A Serbian Film ini punya satu momen, satu adegan yang buat gue tuh udah sangat-sangat kelewatan. Gue gak akan deskripsikan itu, gak akan spoiling juga. Tapi poinnya adalah itu adegan dimana si sutradara BBB tadi meminta Milos untuk membuat sebuah adegan newborn porn. Newborn porn, bisa lo artiin sendiri lah pokoknya itu. Dan kalau penasaran, A Serbian Film ini ada di Vudu, bisa ditonton di Vudu, harus pakai VPN US tapi free. Ada ads kayaknya seingat gue, tapi free. Nomor 2 adalah Faces of Death. Ini film rilisan tahun 1978, formatnya dokumenter dengan cerita yang nggak ada. Nggak ada ceritanya. Ini Faces of Death nggak ada ceritanya. Isinya tuh cuman rekaman footage kematian, kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, terus bahkan penyiksaan hewan gitu, macam-macam ada di sini. That's it. Ya ada narator yang tugasnya itu apa ya, menyambungkan masing-masing footage, terus berusaha semacam memaknai tiap-tiap kematian. Tapi ya, intinya nggak ada ceritanya. Itu nggak penting itu. Pokoknya ini nggak ada ceritanya, cuman kompilasi rekaman yang dijual sebagai real footage. Kenapa gue bilang real footage? Karena 40% diantaranya itu rekayasa. But still, artinya 60% diantaranya itu asli. Mayoritas footage yang ada di film ini, di Faces of Death, adalah rekaman kematian yang asli, kematian dalam bentuk apapun. Ini film punya sequel, Faces of Death 2 sampai 4 itu makin banyak menampilkan footage kematian asli. Terus ada Faces of Death 5 dan 6. Tapi itu bukan film baru hitungannya karena isinya cuman kompilasi best of dari 4 film sebelumnya. Ada juga Faces of Death 7, 8 tapi statusnya bukan official. Dan menariknya, rencananya ini film mau di remake dengan disutradarai oleh Daniel Goldfaber yang ngebikin Camp. Buat yang mau nonton film pertamanya ada di Roku, pakai VPN US and it's free. Nomor 3 ada Grotesque. Ini adalah film Jepang dan buat gue ini adalah torture porn yang bisa bikin torture porn lain kayak Saw dan Hostel itu kelihatan nyaman, kelihatan rahmah, bahagia, ceria dan semacamnya. Karena gak kayak 2 judul itu ya, gak kayak Saw, Hostel. Grotesque ini hampir gak ada plotnya. Intinya cuman ada sepasang kekasih muda diculik sama bapak-bapak, terus disiksa, dimutilasi pelan-pelan, diobatin, disiksa lagi dan seterusnya. That's it. Gue masukin Grotesque di sini bukan cuman karena adegan sadisnya ya. Well, sadisnya memang sadis banget, gore banget, tapi gue lebih merasa ini disturbing bukan karena itu. Disturbingnya karena situasinya. Lu bayangin deh, lu misalnya diculik terus disiksa di depan kekasih lu, di depan pacar lu. Lu dipotong-potong gitu di depan pacar lu, atau sebaliknya lu ngelihat pacar lu dipotong-potong di depan lu. Wow, that's fucked up. Itu bikin gue ngerasa sangat-sangat helpless nontonnya, miris, tragis nontonnya. Tapi kalau masih tetap kalian pengen nonton ini, bisa kalian cek di Tubi, pakai VPN US and it's free also. Nah, di nomor 4 ini ada film yang gue yakin mayoritas dari kalian pasti tahu karena belum lama ini viral di TikTok, yaitu Megan is Missing. Ini viral tuh sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, 2 tahunan yang lalu, dan itu ngasih second win, angin kedua, exposure tambahan buat filmnya yang udah rilis tahun 2011 aslinya. Jadi gue nggak perlu cerita soal film ini panjang lebar ya, plotnya pasti kebanyakan udah tahu. Dan dibanding judul-judul lain di list ini, Megan is Missing cenderung nggak terlalu banyak kalau untuk urusan gore. Ya, lu bandingin sama Grotesque itu jauh banget. Tapi ini disturbing karena dampaknya ke psikis. Buat gue Megan is Missing ini shocking banget, traumatis banget. Termasuk pas scene yang menggemparkan itu ya, scene dimana kita ngeliat foto-fotonya si Megan yang hilang itu seperti apa kondisinya, itu shocking. Dan makin shocking juga adalah pas kita tahu
nasib temennya. Gue gak akan spoiler ya, tapi intinya pas gue ngeliat nasib si temennya yang sejak awal tuh nyariin Megan, terus ngeliat endingnya, itu bener-bener menggambarkan dunia yang kejam, yang gak ada harapan, yang helpless, yang nihilistik. Sejujurnya gue benci sama film ini. Really, I hated this movie. Cuma karena ini list bukan soal film terbaik ya, tapi soal mana yang paling disturbing, jadi gue masukin aja ini Megan is Missing. Tapi gue benci sama film ini sebenarnya. Bisa kalian tonton di Vudu kalau nggak salah, itu pakai VPN US tapi tidak free. Tuh, bahkan ini nggak free loh, berarti jangan ditonton. Nomor 5 alias yang terakhir, ada film Jerman rilisan tahun 88 yaitu Nekromantik. Dari judulnya udah kelihatan ya ini film kayak apa, yaitu soal nekrofilia. Nekrofilia itu adalah kelainan seksual di mana seseorang suka atau berhasrat untuk berhubungan dengan mayat. And that's what this movie is about. Soal pasangan kekasih di mana si cowok itu kerjaannya apa itu istilahnya, gue nggak tahu itu istilahnya apa, tapi pada saat ada kecelakaan terus kondisi tubuh korbannya itu parah gitu, misalkan berhamburan perutnya atau apa gitu, dia yang bertugas ngebersihin, dia yang turun ke jalan ngebersihin. Nah dia itu sering mengambil beberapa bagian tubuh terus dibawa pulang. Sampai suatu ketika dia berkesempatan nyolong, kalau nggak salah gue lupa, kayaknya nyolong mayat full body yang udah busuk tapi itu terus dibawa pulang. Dan ceweknya dia seneng banget, dan terjadilah adegan dan endingnya, wah tontonlah sendiri. Kalau lu nggak memasang muka anjing gitu pas nonton endingnya, mungkin lu juga bermasalah. Nekromantik ini ada di Night Flight, seingat gua itu harus pakai VPN US juga, dan sayangnya berbayar. Tapi gua cukup yakin nih sebenarnya ada di streamingan lain kalau lu mau oprek-oprek. Dan ini punya sequel sebenarnya, yaitu Nekromantik 2 yang rilis tahun 91. Tapi gua nggak terlalu suka, gue bosen nonton itu karena ada kesan si sutradaranya George Budgereit, gue nggak tahu cara bacaannya nama Jerman tapi kayak George Budgereit, nah gitu intinya. Nah dia tuh kayak berusaha bikin film yang lebih artsy gitu. Ini film soal nekrofil, horor nekrofil, horor eksploitasi seksual soal nekrofil, dan dia berusaha untuk menyelipkan kontemplasi soal kehidupan lagi. Bukan itu yang gue ingin lihat pada saat gue memilih untuk nonton film berjudul Nekromantik. Yang pertama brengsek, yang kedua kalau buat yang udah sering nonton film-film disturbing, gue rasa akan merasa itu ringan sih. Tapi kalau kalian pengen nyari film-film disturbing, bisa kalian cek itu filmografinya si Budgereit itu filmnya mayoritas ya brengsek. Kayak misal Shrimp itu rilis tahun 93, itu adalah film soal serial killer, dan kita diajak untuk melihat gimana sih isi pikiran dia, gimana kehidupan masa lalu dia yang traumatis, gimana dia membunuh satu persatu korbannya, dan itu brutal. Dan bisa ditonton secara free di Tubi pakai VPN US. Terus film Budgereit yang lain ada juga, judulnya The Dead King bahasa Inggrisnya. Ini juga intinya film soal kematian aja gitu. Membagi alurnya jadi 7 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan memperlihatkan kematian di masing-masing harinya, and that's it. Terus di sela-selanya dia akan ngasih lihat sesosok mayat yang pelan-pelan membusuk gitu. Oke, tadi adalah list soal 5 film horor yang buat gue paling disturbing. Dan sekali lagi ya, taraf disturbing buat semua orang itu beda-beda. Bisa aja ada orang yang nonton Nekromantik sambil makan gitu, terus wow, semakin sedap gitu, mungkin aja, gue gak tahu. Tapi intinya beda-beda. So kalau kalian punya versi kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tunggu list-list yang lain dari host-host Cinecrip yang lain. Gue juga nanti bakal ngasih list lain juga, so silahkan ditunggu. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.